Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat peci miring dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Moga-moga sehat selalu, bahagia selalu, dan jika punya utang, jika punya masalah, moga-moga semuanya cepat berlalu. Caranya bagaimana? Kita serahkan kepada yang memberi masalah. Kadang-kadang kalau resep saya, kalau punya masalah itu kadang-kadang biarkan saja sampai masalah itu selesai dengan sendirinya. Itu resep saya. Kalau belum mampu, belum nyampe makom itu, waduh, gaya banget makom. Belum nyampe pada tingkatan itu ya harus banyak konsultasi, banyak tanya-tanya dan sebagainya. Jadi gitu ya kawan-kawan. Baiklah, saya melihat belakangan ini, ya saya kira dalam beberapa tahun terakhir ini ada keinginan lah, saya kira, untuk sekian banyak orang masih tetap ingin jadi presiden. Jadi dari wacana-wacana yang berkembang, kita lihat, kita dengar, kita membaca berita, Pak Jokowi konon kabarnya masih berminat untuk menjadi presiden periode berikutnya, atau istilahnya diperpanjang. Entahlah ini siapa ya yang memulai, yang mewacanakan. Tapi saya kira pastilah dari lubuk hati terdalam Pak Jokowi sendiri itu juga ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatannya. Ditambah oleh Bambang Susatyo yang terus-menerus berwacana soal perpanjangan masa jabatan presiden, ditambah lagi Bahlil, ditambah lagi Zulkifli Hasan dari Ketua Partai Amanat Nasional, kemudian Ketua DPD itu juga mewacanakan itu. Bahkan Muhaimin Iskandar kalau tidak salah juga punya wacana ke sana, memberikan masukan dan mengusulkan semacam itu. Di sisi lain ada kelompok tertentu yang terus menginginkan untuk menjadi presiden, bahkan yakin akan menjadi presiden. Salah satunya, katakanlah kalau dari PDI misalnya, atau katakanlah secara pribadi Ganjar Pranowo dan pendukungnya, itu juga kelihatan sekali ingin bagaimana mengusung Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden. Dan bahkan kalau boleh dibilang para pendukung Ganjar ini sangat militan dan juga rela untuk mengeluarkan dananya untuk menjadikan Ganjar presiden. Tentu tidak gratis. Para pihak yang mengeluarkan dana kelak kalau Ganjar benar-benar menjadi presiden, pastilah mereka akan mungkin ganti rugi, ganti untung atau apa. Wajar saya kira. Dalam politik seperti itu juga wajar. Dari satu sisi yang lain, kelompok yang lain lagi, kelompoknya Anies Baswedan dan para pendukungnya yang sama militannya. Bahkan termasuk saya kira ada salah satu partai yang sudah punya keyakinan sangat mantap untuk mendukung Anies Baswedan, sehingga sudah mendeklarasikan sejak awal
Jadi sudah 2 bulan lewat Anies Baswedan diusung, diteguhkan, diputuskan untuk menjadi capres atau calon presiden 2024. Di satu sisi lagi ada kelompok Prabowo yang waktu-waktu kemarin saya kira sudah 2 kali berambisi, berniat untuk menjadi presiden, tetapi ternyata keberuntungan belum berpihak kepada Pak Prabowo, sehingga 2 kali kontestasi Pilpres Pak Prabowo belum beruntung, belum mendapat kesempatan untuk menjadi presiden. Ibarat orang apa ini? Ibarat orang bermain atau bukan, kalau dibilang berjudi tidak, tetapi ibarat orang mengejar sesuatu, hanya tinggal 1 langkah ini Prabowo, ternyata kalah juga. Nah, 2024 dari bisik-bisik, dari komunikasi, dari informasi yang saya peroleh, ternyata sangat mungkin Pak Prabowo ini juga naik atau pengen maju lagi untuk menjadi capres 2024. Nah, di sini tentu harus dipikir ulang, karena Pak Prabowo pernah mengecewakan para pendukungnya, yaitu gara-gara Pak Prabowo setelah kalah malah masuk kabinet. Ya, di satu sisi benar menurut siapa, salah menurut siapa saya nggak tahu. Tapi yang jelas di situ Pak Prabowo menjadi kurang heroik, kurang menjadi seorang negarawan. Itu pendapat sebagian orang. Satu kelompok lagi mendukung Puan Maharani. Jadi PDI Perjuangan sepertinya mempunyai calon sendiri yang ya ada di satu sisi kaki kiri PDIP itu mendukung Ganjar, satu kaki kanannya mendukung Ibu Puan. Nah, masalahnya di sini berarti kira-kira ada 4 kelompok. Saya lalu berpikir ya berandai-andai, tetapi kan negara tidak boleh diandai-andaikan. Tetapi kalau mungkin semua sepakat, saya kira mungkin saja bisa terjadi. Setidaknya begini, kalau semua orang pengen jadi presiden dan kesempatan untuk presiden hanya 1, sementara orang-orang yang syahwatnya untuk menjadi presiden itu katakanlah tadi itu sudah ada 4, bagaimana nanti itu? Ya oke lah, gantian bisa. Tapi setelah saya jalan-jalan ke Indonesia, berbagai pelosok Indonesia ini, ternyata memang Indonesia itu sangat luas. Jadi kalau boleh usul, gimana kalau Indonesia itu dibagi 3? Jadi istilahnya ada negara bagian timur, negara bagian tengah, negara bagian barat. Negara bagian timur dipimpin oleh Prabowo, negara bagian tengah dipimpin oleh Ganjar, negara bagian barat dipimpin oleh Anies Baswedan. Ini usulan, ini wacana. Mana tahu ada yang setuju juga. Karena apa? Sekali lagi Indonesia itu terlalu luas. Bahkan ada satu kabupaten itu yang sampai satu provinsi itu ada yang 30 sekian kabupaten. Itu saya kira gubernurnya itu ada satu kabupaten yang belum pernah dia injak. Saya kira sama Pak Presiden kita Jokowi, saya kira belum semua kabupaten kota pernah diinjak, pernah dikunjungi. Ini bukti bahwa negara kita terlalu luas.
Akhirnya apalagi semua terpusat di ibu kota, akhirnya untuk daerah-daerah tertentu menjadi sangat miskin. Bahkan terakhir Bupati Meranti Muhammad Adil itu juga protes keras terhadap pusat. Nah, ini kan berarti kan ada kurang perhatian, kurang mendapat penanganan. Jadi pusat hanya terlalu memikirkan hal-hal yang ini, tapi tidak pernah ke lapangan barangkali ya. Kalaupun ke lapangan tenaganya juga kurang. Jadi sekali lagi ini wacana, mana tahu bisa dipikirkan lah. Jadi kita nggak ribut-ribut ini harus jadi presiden sekarang, enggak. Berarti katakanlah tiga-tiganya bisa jadi presiden semua. Istilahnya bukan presiden tapi kepala wilayah Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Nah, dengan demikian kan semua dapat jatah, semua dapat bagian, dan semua bahagia. Ini kata sebagian netizen, ya wis karepmu, yang penting kalian bahagia. Mungkin cara berpikir ini kalau di dalam pewayangan namanya cara berpikir bilung. Saenake dhewe ya, boleh-boleh aja kan kita berpendapat. Jadi itu teman-teman Panji Miring, kita memberikan wacana, ya sama kan, memberikan wacana 3 periode itu kan sebenarnya juga melanggar hukum, melanggar ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang jadi saya kalau mewacanakan Indonesia dibagi 3 negara bagian, saya kira itu kan juga tinggal dibuat aja hukumnya. Begitu kawan-kawan, moga-moga hari Sabtu nih, hari Sabtu yang membuat kita semua bersemangat. Karena dengan bersemangat semuanya akan menjadi baik-baik saja. Saya Panji Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.